Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan juga Islam. Yang kedua kalinya, sholawat bersertakan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dan yang saya hormati Bapak Anwar Habibi Siregar MHHK selaku dosen pengampu pada mata kuliah Fikih Muamalah serta penonton dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Lailatul Hasanah dari program studi pendidikan agama Islam NIM 2420100167. Pada kesempatan yang kali ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Amwal atau konsep harta. Pengertian harta secara etimologi dan istilah. Secara etimologi atau bahasa, harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata mala yang milu mailan, yang berarti condong atau cenderung. Makna ini menunjukkan bahwa manusia secara fitrah memiliki kecenderungan untuk mencintai harta. Hal ini juga sesuai dengan realitas kehidupan di mana manusia cenderung ingin memiliki harta, menyimpannya dan menjadikannya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan secara halal menurut syariat Islam. Harta tidak hanya terbatas pada benda yang terlihat seperti uang atau tanah, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia. Contohnya seperti rumah untuk tempat tinggal, kendaraan untuk transportasi, bahkan alat-alat yang membantu aktivitas sehari-hari juga termasuk harta. Pengertian harta menurut para ulama dalam kajian fikih, para ulama memiliki pandangan yang beragam tentang definisi harta. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan serta dimanfaatkan. Mereka tidak memasukkan manfaat sebagai harta karena manfaat tidak memiliki bentuk fisik. Sedangkan ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memiliki pandangan yang lebih luas. Mereka berpendapat bahwa harta tidak hanya berupa benda, tapi juga mencakup manfaat. Misalnya, manfaat dari rumah untuk ditempati atau kendaraan untuk digunakan juga termasuk. Adapun mazhab Maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, hal yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik atau uruf atau adat. Mazhab Syafi'i mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya. Kedua, bernilai harta. Mazhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Kedua, dilindungi undang-undang. Para fuqaha kemudian berbeda konsepsi tentang harta antara ulama Hanafiyah dan yang lainnya. Berawal dari definisi di atas, ulama Hanafiyah tidak melihat manfaat sebagai harta karena manfaat adalah sifat atau sesuatu yang tidak berbentuk. Sementara syarat dari harta adalah sesuatu yang dimiliki, wujud atau materi. Manfaat bagi ulama Hanafiyah dimasukkan dalam pengertian milik. Sedangkan ulama lain memiliki pandangan bahwa harta itu tidak saja materi tetapi juga manfaat sebuah benda. Karena ketika seseorang memiliki benda, maka yang menjadi tujuan dari kepemilikan tersebut adalah manfaatnya. Dari beberapa pengertian dari para fuqaha di atas dapat disimpulkan bahwa unsur harta ada 4, yaitu yang pertama bersifat materi, aniyah, yaitu mempunyai wujud nyata. Yang kedua, qabilan lil tamlik, yaitu dapat disimpan dan dapat dimiliki. Yang ketiga, qabilan lil intifa, yaitu dapat dimanfaatkan. Yang keempat, uruf, adat atau kebiasaan. Masyarakat memandangnya sebagai harta. Dari pengertian fuqaha di atas, harta atau al-mal adalah nama bagi yang selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat. Benda yang dijadikan harta itu
dapat dijadikan oleh harta oleh semua manusia atau oleh sebagian manusia. Harta itu wajib mempunyai wujud. Oleh karena itu, manfaat-manfaat tidak masuk ke dalam bagian harta karena tidak mempunyai wujud. Harta yang dapat dijadikan harta dapat disimpan untuk waktu tertentu atau untuk waktu yang lama dan dipergunakan untuk waktu yang berlebihan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki pemikiran yang luas dan fleksibel. Namun pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa harta adalah sesuatu yang bernilai dan harus digunakan sesuai dengan aturan syariat Islam. Cara memperoleh harta dalam Islam mengatur dengan sangat jelas bagaimana cara memperoleh harta. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan aw taradun minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta bersama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa segala bentuk kecurangan, penipuan, riba, dan tindakan yang merugikan orang lain sangat dilarang dalam Islam. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh mengambil hak orang lain, menipu dalam jual beli, atau mencari keuntungan dengan cara yang tidak diperbolehkan. Kedudukan harta dalam Islam. Harta memiliki beberapa kedudukan penting dalam Islam. Yang pertama, harta sebagai perhiasan dunia. Terdapat pada Quran surah Al-Kahfi ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta membuat kehidupan menjadi lebih indah dan nyaman, namun manusia tidak boleh terasa terlena olehnya. Yang kedua, harta sebagai tujuan. Pada surah At-Taghabun ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Harta bisa menjadi ujian apakah seseorang bersyukur atau justru sombong dan lalai. Yang ketiga, harta sebagai amanah dari Allah. Harta bukan milik mutlak manusia, tetapi titipan dari Allah yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Yang keempat, harta sebagai sarana ibadah. Dengan harta manusia bisa berzakat, bersedekah, dan membantu orang lain. Fungsi harta dalam kehidupan. Harta memiliki banyak fungsi penting, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagai sarana untuk beribadah, membantu orang lain yang membutuhkan, menjaga keimanan dan keseimbangan hidup, menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak akan menggeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia gunakan. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap harta akan diminta pertanggungjawaban. Contoh, sikap terhadap harta dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang muslim harus mencari harta dengan cara halal, tidak boros dan tidak kikir, menggunakan harta untuk kebaikan, bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa harta dalam Islam memiliki peran yang sangat penting, tetapi bukan sebagai tujuan utama hidup. Harta hanyalah sarana untuk beribadah kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Jika harta digunakan dengan baik, maka akan membawa keberkahan, namun jika disalahgunakan, maka akan membawa kerugian. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus bijak dalam mengelola harta agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.